Tutup matamu dan berdoalah untuk keselamatan. Kita kembali ke anak kurus mematikan yang mengamuk sering mengakibatkan hilangnya nyawa yang legendaris. Ini SCP-096, pria pemalu. Penggemar lama channel ini pasti akan tahu monster aneh ini. Lagi pula kami memiliki beberapa video tentang subjek yang pasti layak untuk ditonton kapan saja. Tapi untuk mendapatkan manfaat penuh dari kisah hari ini, kami akan melakukan pembahasan cepat untuk penonton baru kami. Mari kita mulai dengan awalannya. Hal pertama yang mungkin kamu perhatikan tentang 096 adalah ukurannya yang menakutkan dan proporsi tubuh yang agak tidak biasa. Meskipun sebagian besar berbentuk humanoid, pria pemalu memiliki lengan panjang dan menjuntai yang hampir mencapai tanah. Tubuhnya kurus dan tidak berbulu dengan mata putih bening tanpa pupil yang buram dan mulut yang menganga lebar. Ini adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan untuk dilihat. Sebuah kekejian yang memunculkan mimpi buruk hanya untuk melihatnya. Dan kami maksud itu secara harfiah. Kamu tidak ingin melihat hal ini dan kita akan mengetahui alasannya sebentar lagi. SCP-096 tidak melakukan banyak hal selama hari-hari biasa. Biasanya entitas humanoid yang tinggi dan kurus ini akan menghabiskan waktu senggangnya hanya dengan mondar-mandir tanpa tujuan di sel penahanannya dan mungkin sesekali tidur siang. Cukup mirip bukan? Terutama jika kamu telah terjebak di kamar asrama kampusmu selama lockdown. Tapi jika beberapa jiwa yang tidak beruntung berani melihat SCP-096, khususnya wajahnya yang mengerikan, saat itulah monster itu mulai bertindak sangat berbeda. Sekarang, seseorang tidak harus secara langsung melihat ke SCP-096 untuk membuat ini terjadi. Bahkan melirik fotonya yang buram dan terdistorsi atau menonton rekaman keamanan makhluk itu dapat memiliki hasil mematikan yang sama. Karena saat wajah SCP-096 terlihat, monster kurus itu akan tahu. Ketika ini terjadi, makhluk itu menderita apa yang tampak seperti kehancuran psikologis, nutupi wajahnya dengan tangannya yang besar seperti cakar dan menangis. Oleh karena itu julukannya pria pemalu. Benar-benar tidak dapat dihibur dan menderita tekanan emosional yang ekstrim. Akhirnya makhluk itu tidak akan tahan lagi. Lalu berdiri, SCP-096 akan melakukan perjalanan menuju ke siapapun yang berani melihatnya menggunakan kecepatan yang tidak wajar untuk memburu orang yang melihat wajahnya. Organisasi telah membuktikan bahwa tidak diragukan juga tidak mungkin bagi siapapun untuk bersembunyi dari SCP-096. Secara harfiah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya saat melacak korbannya, tidak tembok atau pintu terkunci. Bahkan berada di atas perahu di tengah lautan atau di pesawat di udara dapat mencegahnya menemukanmu. Dan ketika dia menemukanmu, itu bukanlah pemandangan yang menyenangkan. SCP-096 akan membunuh orang yang melihatnya tanpa meninggalkan jejak apapun di tubuh mereka. Monster itu kebal terhadap tembakan dan semua bentuk persenjataan konvensional lainnya. Itu tidak bisa dibunuh atau bahkan disakiti. Bahkan jika pria pemalu hanya terlihat sebagai bintik kecil di foto, ini akan cukup untuk memicu mekanisme pertahanan tanpa henti makhluk itu. Jadi karena ini satu-satunya cara nyata organisasi SCP untuk menjaga agar makhluk itu tetap terkunci dengan aman adalah di dalam kubus baja kedap udara tanpa kamera keamanan atau alat pengawasan apapun. Semua anggota diingatkan untuk tidak pernah melihatnya. Tapi bagaimana jika mereka bisa? Bagaimana jika entah bagaimana seorang mampu menetralisir kekuatan anomali SCP-096 atau kebal untuk dibunuh ketika makhluk itu mau tidak mau melacak mereka? Beginilah kisah yang dikenal sebagai gambar sempurna dimulai. Bagaimana menurutmu? Apa dia cantik atau apa? Dr. Clef berbicara kepada sekelompok sesama peneliti organisasi berpangkat tinggi. Kelompok itu tampak bingung dan gelisah pada apa yang dimaksud Clef, yaitu sebuah foto yang baru saja digantung di dinding kantornya. Foto apa sih? Ya, gambar berukuran 4x5 kaki yang tidak lain adalah SCP-096 tentu saja. Tentu para peneliti lain berbagi campuran keterkejutan dan kekecewaan atas apa yang baru saja dilakukan Clef. Seperti yang kamu lakukan jika salah satu rekan kerjamu memasang foto makhluk yang bisa membunuhmu hanya dengan melihat foto tersebut. Kami telah kehilangan sejumlah anggota staf dari kantor SCP terungkap dengan cara yang sama persis. Dr. Clef telah lama menjadi salah satu ilmuwan penuh teka-teki dan misterius yang bekerja di organisasi dengan pengecualian Dewan Olima yang sulit dipahami dan terkenal. Alto Clef sebelumnya adalah seorang agen untuk koalisi gaib global serta dikenal sebagai penggemar senjata api dan wildcard gila. Clef mendapatkan reputasi buruknya sendiri karena rumor praktiknya yang secara brutal menonaktifkan SCP berbahaya. Dan kamu mungkin bisa menebak apa yang kami maksud dengan itu. Dia adalah algojo utama organisasi dan spesialis dalam menangani anomali yang mengubah kenyataan. Apa kamu berharap lebih sedikit dari mantan KGG? Bergabung dengan Clef di kantornya adalah orang-orang seperti Dr. Jack Bright, peneliti organisasi terkenal lainnya. Dr. Bright juga dikenal sebagai SCP-963-2, ditugaskan untuk melakukan eksperimen pada jimat anomali SCP-963 yang mengakibatkan kematiannya di tangan SCP-076 Habel. Namun, sifat anomali jimat memberi Bright kemampuan untuk menghuni tubuh baru setelah kematiannya. Secara khusus, siapapun yang juga menyentuh jimat yang membunuh tuan rumah dan memungkinkan Bright untuk mengendalikan tubuh mereka. Meskipun secara teknis abadi, Dr. Bright tidak terlalu tertarik dengan fakta itu, sering mencari kematian dan ingin tahu persis seperti apa rasanya. Juga hadir dalam pembukaan foto Dr. Clef tentang SCP-096
adalah saingan bersahabatnya, Dr. Kondraki. Meskipun biasanya kasar dan antisosial, Kondraki adalah ahli dalam anomali berbasis persepsi. Biasanya dipanggil organisasi untuk memotret SCP yang akan jika tidak menjadi tidak terlihat atau tidak nampak. Dr. Cimmerian, anggota komite etik organisasi, juga berada di ruangan saat Dr. Clef dengan bangga memamerkan dekorasi terbaru kantornya. Mungkin peneliti yang paling aneh secara laria yang hadir adalah Kain Patos Crow, seorang ilmuwan dari Departemen Riset Organisasi yang telah dirubah menjadi Labrador Retriever setelah eksperimen yang tidak perlu dikatakan lagi menjadi sedikit kacau. Crow pasti menggonggong di pohon yang salah. Masing-masing dari mereka mengekspresikan reaksi mereka secara berbeda. Sangat jengkel, Dr. Cimmerian menggelengkan kepalanya dan mulai mempertanyakan keputusannya baru-baru ini untuk berhenti minum. Sementara itu, Dr. Bright menatap lukisan itu dengan memiringkan kepalanya dengan bingung. Dia bertanya-tanya apakah SCP-096 akan datang untuk membunuhnya, dan jika memang demikian, apakah itu hanya akan terjadi sekali atau akankah makhluk itu mencoba lagi dan lagi setiap kali Bright menghuni tubuh baru? Mungkin dalam upaya untuk mengalihkan pandangan dari foto itu, Kain menundukkan kepalanya dan menutupi moncongnya dengan cakar. Sementara Dr. Kondraki menundukkan kepalanya dalam kekecewaan yang mendalam. Satu-satunya di antara kelompok yang tampaknya tidak terpengaruh oleh pemandangan foto SCP-096 adalah Dr. Charles Gears, ilmuwan organisasi SCP berpangkat tinggi lainnya. Gears lah yang akhirnya memecahkan kesunyian yang tidak nyaman, menanyakan satu pertanyaan yang ada di benak semua orang kepada Dr. Clef. Mengapa? Clef dengan bersemangat berseru bahwa foto itu dimaksudkan untuk merayakan SCP-096 yang akhirnya telah dinetralkan, dan menurut ilmuwan itu mereka bebas untuk melihat wajah jelek makhluk itu semau mereka. Kelompok itu menatap dengan ngeri pada mulut yang menganga, ekspresi teriakan monster yang telah membunuh begitu banyak orang. Tak satu pun dari mereka berbagi antusiasme Dr. Clef. Beberapa seperti Bright dan Gears hanya berargumen bahwa gambar itu menyeramkan, sementara yang lain menyuarakan keprihatinan yang jauh lebih besar. Kain berargumen bahwa memasang foto SCP-096 adalah hal yang buruk, bahwa itu sangat tidak menghormati semua korban tanpa disadari yang telah dibunuh oleh pria pemalu selama bertahun-tahun. Itu juga sembrono dan berbahaya, tambah Dr. Cimmerian. Belum 24 jam penuh sejak kematian nyata SCP-096, dan jika makhluk itu entah bagaimana bisa hidup kembali, dia bisa dengan mudah membunuh setiap peneliti di kantor. Dengan menunjukkan kepada mereka apa yang disebut mahakarya ini, Clef telah mempertaruhkan nyawa semua rekan kerjanya. Dia mengabaikan kekhawatiran mereka tentang makhluk itu hidup kembali, meskipun tahu itu sangat tidak mungkin. Lagi pula, bukan hanya anomali dan SCP yang bisa menentang kematian, sebagian besar staf organisasi yang berperingkat lebih tinggi juga mampu melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa peneliti di ruangan itu telah meninggal setidaknya sekali. Dr. Clef mengklaim bahwa jika yang terburuk terjadi dan SCP-096 hidup kembali, mereka dapat dengan mudah melupakan wajahnya dengan amnesti. Clef mengklaim bahwa mereka sekarang bebas dari kekuatan anomali SCP-096 berkat pemusnahan makhluk itu. Tapi 4 pria dan 1 anjing di kantornya dengan dia gagal untuk berbagi antusiasme. Kelompok itu kemudian mulai memperdebatkan mengapa organisasi bahkan perlu menetralisir SCP-096 sejak awal, ketika penahanannya semata-mata bergantung pada siapapun yang pernah melihat makhluk itu. Dia bisa ditahan dengan meletakkan karung di atas kepalanya, kata Dr. Pike disambut dengan gumaman setuju dari yang lain. Disitulah kamu salah, Jack. Mungkin ada foto-fotonya sebelum dia ditahan, atau seseorang bisa mendapatkan foto-foto dia yang sudah kami miliki, bantah Dr. Clef. Jika mereka melakukan sesuatu seperti meretas akun YouTube Markiplier dan meletakkan foto itu di berandanya, itu akan berakhir. Dia, pria pemalu, akan menerobos penahanan dengan jutaan energi untuk membunuh di seluruh dunia, dan amukan semacam itu akan menjamin dia akan memiliki kamera yang diarahkan kepadanya 24/7. Exposure akan tumbuh secara eksponensial sampai bajingan itu membantai sebagian besar peradaban. Sejauh yang saya ketahui, dia seharusnya diklasifikasikan sebagai Keter sejak awal. Tapi Bright membantah, menyatakan bahwa organisasi tidak memiliki alasan nyata untuk membunuh SCP-096. Mereka sudah memiliki pemahaman yang jelas bahwa perilaku anomali si pria pemalu hanya dipicu oleh seseorang yang mengamatinya, dan mencegah hal itu terjadi cukup mudah. Membunuh makhluk itu sepertinya berlebihan bahkan kejam. Cimmerian menimpali lagi mengatakan bahwa membunuh SCP-096 adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh koalisi gaib global, dan organisasi masih belum mempelajari semua yang mereka bisa tentang 096. Bisakah seseorang bertahan melihat makhluk itu jika mereka berada di luar angkasa atau dimensi lain? Sekarang tidak akan ada yang tahu. Selain itu, Dr. Gears menunjukkan bahwa organisasi tidak tahu apa asal-usul SCP-096 yang sebenarnya. Dari mana makhluk itu berasal? Apakah itu satu-satunya dari jenisnya? Atau apakah itu bagian dari spesies monster serupa? Jika lebih banyak makhluk seperti pria pemalu bisa eksis di masa depan, mereka bisa menyebabkan bencana global. Namun terlepas dari semua poin yang dikemukakan oleh rekan-rekannya, Dr. Clef tidak ingin mendengar apapun yang mereka katakan. Baiklah, aku mendengar apa yang kalian semua katakan. Tapi diamlah, kalian salah. Pria pemalu adalah pedang Damokles yang menjuntai di seluruh dunia. Kita membunuhnya dan kita akan merayakannya dengan melakukan satu hal yang tidak pernah bisa kita lakukan saat dia masih hidup. Menatap wajahnya setiap hari selama sisa hidup kita, sehingga kita tidak pernah melupakan apa yang telah kita menangkan dan bisa kalah. Keempat peneliti dan 1 yang telah berubah menjadi
anjing, semua mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan argumen Clef, lebih sopan daripada yang dia berikan kepada mereka. Mereka semua menatap wajah SCP-096 yang mengerikan dan menakutkan sekali lagi. Sebanyak mereka memprotes keputusan untuk membunuh makhluk itu, masing-masing diam-diam berharap itu tetap dinetralkan. Terutama sekarang Clef menggunakan foto SCP-096 sebagai dekorasi kantor. Jika makhluk itu berhasil kembali, siapapun yang menginjakan kaki di kantor Clef dan melihat gambar itu sama saja sudah mati. Akhirnya Dr. Kondraki angkat bicara dan mengancam akan menugaskan kembali Clef ke salah satu posisi terburuk yang bisa dibayangkan, mengkritik draft pertama laporan SCP oleh peneliti junior. Untuk sesaat Clef mengira saingannya menggertak, tapi akhirnya memutuskan lebih baik aman daripada menyesal saat ilmuwan organisasi bandel itu dengan enggan menarik foto itu dari dinding kantornya. Dia bergumam kepada kelompok itu, "Tidak ada dari kalian yang menghargai seni postmodern." Sekarang tonton SCP-096 pria pemalu kabur, insiden 096-1 kelolosan tahanan, dan SCP-096 melihat gambar pria pemalu di luar angkasa, pertanyaan dan teori pria pemalu untuk mengetahui lebih lanjut tentang pria pemalu yang legendaris.